Terima kasih Bang Aiman, semoga panggung dan suara rakyat semacam ini akan terus menjadi panggung di mana kita akan terus berpikir rasional dan mengkritisi segala hal yang terkait dengan politik kita ya, termasuk pemilu. Amin. Yang ingin saya katakan adalah kalau memaknai Pilpres itu hanya soal menang-menangan, saya kira per tanggal 22 April kemarin ketika MK memutuskan putusan akhir siapa yang menang jadi presiden, saya kira sudah selesai, tak ada perdebatan apapun. Tapi yang kita inginkan tentu saja, siapapun nantinya yang berkompetisi secara umum, entah 1, 2, dan 3, kalau punya akses terhadap kemewahan untuk melakukan kecurangan, punya akses untuk memobilisasi bansos, menggerakkan aparatus-aparatus kekuasaan, menggerakkan aparat-aparat desa, menggerakkan PJ-KPL kepala daerah, itu harus dihindari. Tentu yang kita inginkan adalah satu proses pemilu yang bermartabat, berkualitas, sehingga presiden terpilih itu bukan presiden yang banyak dijebol dan dibully. Karena hakikat dari demokrasi itu kan bukan hanya soal kalah menang, tapi yang paling penting adalah presiden terpilih itu tentu diterima secara kolektif, kolegial, secara rasional, dan itu tidak dipertentangkan oleh pandangan-pandangan etik apapun. Itu yang sebenarnya kita inginkan. Nah, yang kedua, yang saya khawatirkan adalah apa yang terjadi pada hari ini, perdebatan-perdebatan di MK, para hakim berdebat pakai dalil-dalil yang kuat, ini hanya terjadi sesaat dan kita lupa di 2009 nanti bahwa mereka yang bertanding ini akan menggunakan cara-cara yang sama dengan cara-cara curang, dengan cara apapun. Karena proses pembuktian kecurangan itu per hari ini tidak pernah terjadi, baik di Bawaslu ataupun di Mahkamah Konstitusi. Kalau ini yang terjadi, saya kira pemilu ini hanya soal ganti waktu, pemilu hanya soal ganti orang, pemilu hanya soal ganti presiden dan ganti yang lainnya. Tapi secara substantif, tetaplah kecurangan itu menjadi instrumen untuk memenangkan segala-galanya. Itu yang saya khawatirkan. Makanya di awal saya ngomong, jangan-jangan 1 dan 3, kalau suatu waktu berkuasa, punya akses untuk melakukan kecurangan, pesan saya, jangan pernah lakukan itu. Karena akan lahir seorang pemimpin yang justru akan menjadi cacat bawaan yang ini sepanjang hidup akan diingat oleh orang. Siapapun Anda yang akan berkompetisi.